Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki seperti air zam-zam yang mengalir deras. Hari ini adalah jadwal Siti check up. Raka menemani kakak perempuan satu-satunya itu ke rumah sakit karena kebetulan Wisnu sedang banyak pekerjaan. Kesehatan Siti memang belum sepenuhnya pulih, namun kemajuan yang ditunjukkan cukup signifikan. Siti hampir 85% dinyatakan sembuh dari penyakit yang dia derita pasca operasi. Saat ini yang perlu dilakukan oleh Siti adalah istirahat yang cukup, menjaga pola makan teratur dan sehat, serta belum boleh melakukan pekerjaan berat sampai dia benar-benar dinyatakan sembuh sepenuhnya oleh dokter. Tadi Rania, kenapa tidak diajak? Tanya Siti ketika mereka sedang di perjalanan pulang. Rania lagi kurang enak badan, Mbak. Nih, dari tadi SMS terus suruh Raka cepat pulang. Wah, jangan-jangan Mbak mau punya keponakan nih. Siti tersenyum lebar. Dia menggoda Raka. Amin, jawab Raka membalas doa sang kakak. Padahal Raka tahu kalau sebenarnya Rania itu cuma masuk angin biasa. Tapi menjawab sebuah doa juga tidak salah kan? Siapa tahu diijabah. Sudah tes pack belum? Tanya Siti lagi. Kali ini dia kelihatan lebih antusias. Sudah berpuluh-puluh kali Mbak, jawab Raka meski hanya dalam hati. Belum, lagian kemarin Rania baru selesai datang bulan kok Mbak. Paling dia cuma masuk angin biasa. Rania itu manja, padahal sakit biasa tapi ngeluhnya seperti dia sakit parah aja. Berlebihan. Tutur Raka apa adanya. Siti jadi tertawa. Ya maklumlah kalau Rania manja sama kamu. Kalian kan menikah belum setahun. Mbak juga pernah melewati masa-masa seperti kalian dulu. Raka hanya tersenyum. Sampai di pertigaan lampu merah, Raka menginjak rem dan mobil yang dikendarainya pun berhenti. Kak, sampai sekarang kamu belum cerita sama Mbak. Gimana awalnya dulu kamu sama Rania? Bisa saling kenal, terus sampai memutuskan untuk menikah. Padahal sebelumnya yang Mbak tahu kamu itu kan sempat menghitbah Sulfa di kampung. Ya walaupun ditolak, Mbak pikir kamu pantang menyerah. Siti duduk dengan posisi menghadap Raka. Akhirnya dia memiliki waktu yang tepat untuk menanyakan hal ini pada adik lelaki satu-satunya itu. Wisnu hanya tersenyum dan meminta Siti untuk bertanya langsung pada Raka. Sebab setiap kali Siti bertanya pada Wisnu hanya diam. Padahal Siti sangat penasaran mengingat sikap Rania yang sepertinya kekanakan dan manja. Itu bukan tipe wanita yang Raka sukai. Sementara itu Rania. Raka belum pulang juga Mbok? Tanya Rania pada Mbok Tuti. Sekembalinya dia dari kamar mandi. Mbok Tuti yang terpaksa lembur hari ini dikarenakan sang tuan rumah belum pulang. Padahal malam sudah sangat larut. Sudah menjadi kebiasaan sejak mereka pindah ke rumah baru. Rania tidak pernah bisa tidur tanpa ada Raka di sampingnya. Sebab itulah kini Rania memilih untuk menunggu kepulangan Raka di ruang tengah ditemani Mbok Tuti yang sedang menonton TV. Belum non, jawab Mbok Tuti singkat. Tatapan mata wanita parubaya itu tidak beralih sedikit pun dari layar kaca. Di hadapannya, Rania menjatuhkan tubuhnya ke atas sofa dengan posisi berbaring telentang. Dia memeluk sebuah bantal dan kembali mengutak-atik ponselnya, mencoba untuk menghubungi Raka. Sebuah nada sambung lantunan salawat merdu terdengar di telinga Rania. Dia menunggu sampai beberapa detik, tapi teleponnya tak juga diangkat. Rania mendengkus kesal. Is, Raka kemana sih? Kan tahu istrinya lagi sakit, malah keluyuran. Oce Rania dengan wajah ditekuk. Mbok Tuti cuma masem-masem. Sakit apaan? Sakit kok dari tadi makan mulu, gumam Mbok Tuti dalam hati. Dia kesal karena disuruh lembur cuma demi menjaga Rania yang katanya sakit, padahal sih cuma sakit kepala doang. Udah non, mendingan non tidur aja Gi, biar saya bisa pulang. Palingan juga sebentar lagi Mas Rakanya pulang. Ih Mbok, dari tadi cuma bilang sebentar lagi, sebentar lagi. Mana coba? Ini aja udah jam 10 malam. Gak biasanya Raka belum pulang. Palingan nganter check up doang, cuma sejam 2 jam kelar. Kemana dulu sih dia? Ditelepon gak diangkat, di SMS gak dibales. Nyebelin tau gak? Enggak tuh, saya gak tahu, makanya jadi istri jangan ngeluh mulu kerjanya.
Kabur kan Mas Rakanya, emang enak. Lagi-lagi Mbok Tuti menyahut dalam hati. Rania kembali meraih ponselnya, tapi belum sempat dia mengetik sesuatu. Pesan balasan dari Raka tiba-tiba masuk. Waalaikumsalam, maaf baru bales. Saya ada urusan sebentar sama Mas Wisnu. Kamu tidur aja duluan, jangan menunggu saya. Ponsel saya lobet. Med istirahat sayang. Good night. Assalamualaikum. Urusan sama Mas Wisnu malam-malam begini, bisik batin Rania. Ngapain coba? Rania tak bisa berpikir lebih jauh. Bisa-bisanya lagi suruh gue tidur duluan. Mana bisa gue tidur sih kalau nggak ada dia? Rania pun memutuskan untuk menelpon Wisnu dan menanyakan hal yang sebenarnya terjadi. Halo, assalamualaikum Mas Wisnu. Ya, waalaikumsalam. Ada apa Rania? Mas Wisnu lagi sama Raka? Wisnu tidak langsung menjawab. Halo Mas Wisnu, kok diem? Mas lagi sama Raka sekarang? Enggak tuh, saya lagi di rumah, jawab Wisnu, dan sambungan telepon itu pun langsung terputus. Selepas melaksanakan salat maghrib di masjid yang tak jauh dari kediaman Siti, Raka langsung pamit pulang. Dia sempat bertemu dengan Wisnu sebentar, yang saat itu kebetulan baru pulang mengantar barang. Mereka mengobrol sebentar, lalu Wisnu mengantar Raka sampai ke tempat Raka memarkirkan kendaraannya. Jalanan malam ini cukup lengang. Raka melajukan kendaraannya dengan kecepatan sedang. Sampai akhirnya waktu Isya, Raka memutuskan untuk mampir di sebuah masjid untuk salat terlebih dahulu. Usai salat, Raka menghabiskan waktu hampir 1 jam di masjid karena terlalu larut dalam zikirnya. Lelaki itu menyudahi zikirnya ketika jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Pasti Rania bakal mencak-mencak di rumah karena dia pulang terlambat dan tanpa kabar pula, pikir Raka. Sebelum menyalakan mobil mesin, Raka memutuskan untuk mengaktifkan kembali ponselnya yang memang sudah lobet. Hanya sekedar untuk memberi kabar pada Rania. Saat itu suasana di sekitar masjid sudah sepi. Raka masih berada di dalam mobil dan masih terlihat mengutak-atik ponselnya ketika seseorang tiba-tiba menggedor-gedor kaca mobilnya. Raka cukup terkejut. Tolong saya, buka pintunya tolong, teriak seseorang dari luar. Raka langsung keluar dari dalam mobil dan menghampiri seorang wanita berpakaian minim dengan tubuh yang dipenuhi luka. Wanita yang tadi menggedor-gedor kaca mobilnya. Saat Raka mendekat, wanita itu langsung menutup wajahnya dengan sebuah syal yang memang dia gunakan sebagai penutup kepalanya. Wanita itu langsung menunduk, membuat Raka kesulitan menangkap wajahnya. Ada apa Mbak? Mbak kenapa? Tanya Raka setengah panik. Tampaknya wanita ini memang benar-benar sedang dalam kesulitan. Terbukti dari begitu banyaknya luka-luka di sekujur tubuhnya yang berkulit putih. Wanita itu tidak menjawab. Dia seperti orang bingung, bercampur takut. Berulang kali dia menoleh ke arah gerbang masjid seolah ada sesuatu yang teramat sangat menakutkan di sana. Saat tatapan Raka menangkap beberapa orang lelaki berseragam hitam yang berlari dan berhenti tepat di depan gerbang masjid, wanita itu langsung berjongkok, bersembunyi di balik mobil Raka. Salah seorang lelaki berseragam hitam tadi masuk ke dalam masjid dan menghampiri Raka. Mas, lihat cewek pakai baju merah lari ke sini enggak? Perlahan Raka mengerti situasinya. Berusaha setenang mungkin, Raka pun menjawab dengan gelengan kepala. Enggak tuh mas, saya baru aja sampai, mau sholat, jawab Raka. Lelaki itu tampak memperhatikan keadaan sekeliling. Sementara Raka langsung berpura-pura menerima panggilan telepon. Saat itu dia merasakan cengkraman di kakinya, perlahan mengendur. Ketika orang-orang bertampang preman tadi sudah pergi, perhatian Raka langsung beralih pada wanita tadi. Raka menundukkan kepalanya lalu membungkuk. Mereka sudah pergi Mbak, ayo bangun, jangan seperti ini, ucap Raka yang jadi sungkan sendiri. Wanita itu tak juga merespon. Mbak, ayo berdiri, ucap Raka lagi. Raka menoleh ke sekeliling lokasi itu. Sepi sekali, tak ada orang lain selain dirinya. Raka takut keberadaannya justru menimbulkan fitnah. Mbak, akhirnya dengan sangat terpaksa, Raka menyentuh lengan si wanita itu dan hendak mengajaknya agar berdiri. Saat kedua tangan wanita itu yang masih dalam posisi melingkar di kedua kaki Raka terlepas, tubuh ringkihnya langsung terkulai di aspal.
Wanita itu pingsan. Astagfirullahaladzim, bagaimana ini? Raka jadi bingung sendiri. Tak ada jalan lain, Raka harus menolong wanita ini. Lagi pula jika bukan dirinya lalu siapa? Tak ada siapapun di sini. Raka menaruh wanita itu di jok belakang. Wajah cantik yang tampak memar. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tubuh Raka tertegun saat dirinya menyadari sesuatu. Casey? Raka terkejut bukan main saat mendapati bahwa wanita yang kini ada bersamanya itu adalah Casey, sahabat Rania. Raka masih terdiam dalam posisinya, masih belum sepenuhnya sadar dari keterkejutannya ketika tiba-tiba wanita di hadapannya itu terbatuk-batuk. Sayangnya batuk Casey bukan batuk biasa. Wanita itu mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Sakit, rintih Casey setengah sadar. Aku antar kamu ke rumah sakit sekarang, ucap Raka yang dengan segera bergegas melajukan kembali kendaraannya. Saat itu Raka mengemudi dengan kecepatan tinggi. Dia terlampau panik saat darah segar yang mengalir dari mulut Casey semakin banyak. Sementara itu Basti dan Ralin keluar dari kamar mereka. Salah satu asisten rumah tangga mereka memberitahukan bahwa Rania baru saja tiba di kediaman utama keluarga Dirgantara. Rania yang tiba-tiba menelpon sopir pribadi keluarga Dirgantara untuk menjemput dirinya di kediaman barunya bersama Raka. Loh, ada apa Rania? Tumben malam-malam kamu kesini? Rakanya mana? Tanya Ralin pada sang anak bungsunya itu. Nggak tahu, nanti kalau dia kesini cari Rania bilang aja Rania nggak ada. Rania ngantuk, mau tidur. Bi, bawain kopernya ke kamar, jawab Rania sarkas. Basti dan Ralin hanya saling pandang. Mereka sudah cukup paham apa yang sedang terjadi. Maklumlah, namanya rumah tangga pasti ada saja pasang surutnya. Lihat tuh anak kamu, persis banget sama kamu dulu kalau lagi ngambek, bisik Basti di telinga sang istri ketika Rania sudah berlalu dari hadapan mereka. Ralin mencebik, ih gak salah tuh ngomong, bukannya kamu ya yang sering marah-marah gak jelas, balas Ralin sambil berlalu. Aku juga marah kan ada alasannya, timpal Basti. Alasan kamu itu sering gak masuk akal mas, balas Ralin sewot. Basti hanya tertawa seraya merangkul sang istri. Sudah 3 jam berlalu, Raka masih menunggu di depan ruangan operasi. Dokter di ruangan UGD yang memberi pertolongan pertama pada Casey mengatakan kalau Casey mengalami cedera pada saluran cerna akibat adanya zat kimia berbahaya yang masuk ke dalam organ tubuhnya, sehingga menyebabkan kerusakan pada beberapa organ dalam tubuh Casey. Untuk itulah perlu dilakukan operasi secepatnya untuk menghentikan penyebaran racun dari zat kimia tersebut. Sekelebat ucapan Casey sebelum wanita itu dibawa ke dalam ruangan operasi kembali terngiang dalam ingatan Raka. Terima kasih kak, terima kasih. Tolong bilang, jangan bilang sama Rania. Jangan bilang apa-apa sama Rania, gue mohon. Gue udah jahat banget sama Rania selama ini. Mungkin ini hukuman buat gue. Kalau memang ini akhir dari hidup gue, sampein permintaan maaf gue sama Rania. Itulah sepenggal ucapan Casey pada Raka, sesuatu yang membuat Raka terpaksa berbohong pada Rania mengenai keberadaannya saat ini. Seorang wanita berhijab putih baru saja selesai membacakan doa di depan sebuah makam bertuliskan nama Abdullah. Dia meraih sebuah plastik berisikan bunga yang tadi dibelinya di depan pemakaman. Dia menaburkan bunga itu di atas pusara Abdullah sang kakak tercintanya. Selesai menabur bunga, Sulfa kembali berjongkok di sisi makam itu. Hari ini Sulfa ulang tahun mas. Dulu sewaktu mas masih ada, biasanya mas selalu ajak Mas Raka untuk buat kejutan di hari ulang tahun Sulfa, ucapnya disertai mata yang berkaca-kaca. Sulfa terdiam dalam tangisnya. Maafin Sulfa mas, lirihnya disertai tetesan air mata. Sulfa gak bisa mewujudkan permintaan terakhir Mas Abdullah. Sulfa bukan adik yang baik. Angin di sekitar pemakaman menghembus kencang. Masih lekat dalam ingatannya apa yang diucapkan Abdullah pada detik-detik di mana sang kakak meregang nyawa. Tolong jaga Aisyah, rawatlah Aisyah bersama Raka. Jika Allah mengizinkan, Mas ingin sekali melihatmu bersatu dengan Raka. Sulfa, dengan begitu Mas bisa tenang. Tangis Sulfa semakin pecah.
Mungkin ada saat-saat di mana Sulfa merasa menyesal. Tapi Sulfa tetaplah Sulfa, seorang perempuan berakhlak mulia yang rela berkorban apapun demi orang-orang yang dia cintai. Assalamualaikum Sulfa. Waalaikumsalam Mas. Raka, ada apa? Tumben sekali malam-malam telepon. Ada yang ingin saya bicarakan denganmu? Iya, silahkan bicara saja. Saya ingin menanyakan sekali lagi tentang hidbahan saya. Ini sudah lewat 2 tahun. Apa sampai saat ini jawaban kamu tetap sama? Jika saya bertanya tentang perasaan Mas terhadap saya, apa sudah ada yang berubah? Jawab saja dengan jujur Mas, balas Sulfa. Sulfa, saya sudah pernah bilang kan mengenai perasaan saya pada kamu. Semua itu cuma masalah waktu. Seiring waktu berjalan nanti, saya pastikan perlahan cinta itu akan datang dengan sendirinya. Sulfa menggeleng. Tidak Mas, Mas Raka tidak mengerti. Apa Mas punya kuasa untuk membolak-balikan hati? Walau itu hati Mas sendiri. Dari mana Mas bisa seyakin itu kalau kita menikah nanti? Mas bisa mencintai saya, seperti saya mencintai Mas. Saya tidak mau mengambil resiko Mas. Terdengar desakan Raka di ujung sana. Kalau begitu, jika saya memutuskan untuk melamar orang lain, apa kamu mengizinkan? Sulfa tercenung. Silahkan Mas, lirihnya pilu. Sulfa, tolong pikirkan lagi. Abdullah ingin saya menjaga kamu dan Aisyah. Jika kita tidak menikah, bagaimana saya bisa mewujudkan permintaan terakhir Abdullah? Tutur Raka. Mas Abdullah pasti mengerti Mas. Mas tidak perlu khawatir, Aisyah akan baik-baik saja di sini. Saya benar-benar tidak ingin membebani siapapun dalam hidup saya. Saya percaya siapapun nanti jodoh yang telah Allah tentukan untuk saya, itu pasti yang terbaik Mas, balas Sulfa getir. Saya sendiri belum yakin apa yang benar, apa dia atau bukan, tapi yang saya tahu saat pertama kali saya melihat dia sehabis menjenguk Mbak Siti di rumah sakit, hati saya mengatakan kalau saya dan Rania pernah bertemu sebelumnya, ungkap Raka. Siapa Mas? Rania, potong Sulfa, dia tampak terkejut. Iya, namanya Rania, dia wanita yang saya tabrak malam itu. Sulfa kembali tercenung. Mendengar nama Rania, dia jadi teringat pada sahabat masa kecilnya dulu yang juga bernama Rania. Apa kira-kira Mas tahu nama keluarganya yang lain? Ibu, ayah, atau kakaknya mungkin? Memangnya kenapa? Tidak apa-apa, cuma mau tahu aja. Saya cuma tahu nama kakak laki-lakinya saja yang sekarang menjadi atasan saya. Di perusahaan Dirgantara namanya Devano. Jawab Raka apa adanya. Air mata Sulfa kembali menetes. Ternyata benar bahwa Rania yang dia maksud oleh Raka adalah Rania sahabat kecilnya dulu. Sekarang bagaimana keadaan Rania Mas? Rania buta Sulfa. Calon suaminya meninggalkan dia dan memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Astagfirullahalazim. Sulfa beristighfar dalam hati. Dia membekap mulutnya, tak ingin Raka mendengar suara isakan tangisnya. Hingga akhirnya suara Sulfa kembali membuka percakapan mereka yang sempat terhenti di telepon itu. Mas, ya Sulfa, saya masih di sini. Menikahlah dengan Rania, bahagiakan dia Mas. Sulfa ikhlas. Jika ada yang mengatakan bahwa dirinya bodoh, ya Sulfa akui dirinya memang bodoh. Namun sampai detik ini penyesalan yang Sulfa rasakan di dalam hatinya tak sebanding dengan perasaan bahagia tatkala dirinya mengetahui jika hubungan rumah tangga Raka dengan Rania saat ini begitu harmonis, dan Sulfa tak memiliki alasan untuk menyesali hal ini lebih dalam ketika dirinya tahu bahwa wanita yang selama ini Raka cari itu adalah Rania. Raka sendiri yang mengatakan hal itu padanya sewaktu dirinya bertandang ke Jakarta untuk menjalani proses interview kerja. Mas Raka sekarang sudah bahagia dengan wanita yang memang sudah dia cari keberadaannya selama ini. Seorang gadis kecil penjual kue yang pernah dia tolong di pasar Bantul. Mas Abdul, jangan khawatir, mungkin sebentar lagi giliran Sulfa menyusul, ucap Sulfa mengakhiri tangisannya. Gadis berkerudung putih itu bangkit setelah dia berpamitan pada nisan Abdullah. Sulfa tersenyum menatap hamparan luas area pemakaman di sekitarnya. Semalam Raka menginap di rumah sakit. Selepas menunggu Casey selesai operasi dan memastikan keadaan Casey baik-baik saja, Raka memutuskan untuk menunaikan salat tahajud di musola rumah sakit sebelum pulang. Sayangnya rasa kantuk justru mengalahkan Raka. Usai dirinya sholat,
Raka justru malah ketiduran di musola dan terbangun ketika azan subuh berkumandang. Kepalanya terasa berat dan pening. Setelah selesai menunaikan salat subuh berjamaah di musola rumah sakit, Raka langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Raka mendapati tempat itu kosong. Rania tidak ada di kamar mereka, juga di ruangan lainnya. Hanya ada sebuah pesan yang tertulis oleh Mbok Tuti tertempel di kulkas dapur. Mas Raka, Mbak Rania pulang ke rumah Pak Bastian. Katanya nggak bisa tidur kalau cuma sendirian di rumah. Maaf, saya nggak bisa nemenin Nona Rania sampai Mas Raka pulang. Soalnya saya punya anak kecil yang nggak bisa saya tinggal kalau malam. Maaf sekali ya Mas. Jika memang Rania ada di rumah orang tuanya, Raka bisa tenang. Setidaknya Rania pasti baik-baik saja di sana karena ada yang menjaga. Setelah mengganti pakaian, Raka mencarger ponselnya, lalu merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Untungnya hari ini weekend, jadi Raka tidak perlu pergi ke kantor. Sejak pulang kantor, sore kemarin Raka memang belum sempat beristirahat. Baru setelah ini, dia berencana menjemput Rania di kediaman mertuanya. Sejak tadi pagi Rania tak henti marah-marah sendiri. Semua asisten rumah tangga di kediaman Dirgantara tak luput dari omelannya. Termasuk Devano sang kakak yang kebetulan sedang mampir ke sana karena suatu urusan. Rania kenapa, Pak? Udah kayak nenek lampir ngomel-ngomel mulu dari tadi? Tanya Devano pada Bastian. Bastian tertawarnya, lagi ngambek kayaknya sama Raka. Oh, pantes. Dia ada di sini. Terus Rakanya mana? Papa juga nggak tahu, ini udah hampir sore tapi Raka belum kesini tuh dari semalam. Wah, ributnya serius kayaknya tuh. Maklumin saja lah Dev, namanya juga baru berumah tangga. Terus gimana sama kantor? Katanya ada yang mau kamu bicarakan sama papa. Memang ada masalah apa lagi? Ini Pak, coba papa cek sendiri aja. Bastian memperhatikan berkas itu secara seksama. Seketika kening lelaki parubaya itu tampak berkerut. Apa ini? Devano juga baru lihat laporan ini kemarin, Pak. Ini semua kerjakan Raka kan? Kenapa bisa kayak gini? Tanya Bastian lagi. Dia benar-benar tak habis pikir ketika dirinya harus mendapati laporan keuangan perusahaan bulan ini. Kacau. Tertera dalam laporan itu beberapa pos pengeluaran lain-lain yang jumlahnya bahkan di luar batas, sehingga menyebabkan penurunan laba dalam waktu jangka panjang. Serta peningkatan rasio hutang terhadap pendapatan akan meningkat tajam karena dana perusahaan yang dialokasikan tidak pada tempatnya. Ini laporan asli Pak, palsunya yang ini. Devano memberikan laporan keuangan yang lain, laporan keuangan yang baru kemarin lusa diberikan oleh Raka padanya. Jadi maksud kamu Raka sudah memalsukan laporan keuangan perusahaan? Devano mengangguk, setengah ragu, meski sebenarnya dia benci mengakui hal ini. Sayangnya setelah dia menyelidiki lebih lanjut, Devano memang mendapati bahwa Raka lah yang selama ini justru telah berbuat kecurangan. Devano berani berpendapat seperti itu dikarenakan adanya beberapa orang saksi yang membenarkan hal itu. Tapi kenapa Raka melakukan ini semua? Devano juga belum tahu, Pak. Padahal sebelumnya pekerjaan Raka itu tanpa cacat, Pak. Makanya Devano sempat percaya banget sama dia. Apalagi setelah dia berhasil membongkar kedok para pegawai yang curang. Bastian menghela nafas berat, kepalanya mendadak pening. Dia jadi serba salah sendiri. Biar nanti papa yang akan bicarakan masalah ini dengan Raka. Dan ada baiknya kalau Rania tidak mengetahui masalah ini. Papa tidak mau membebani perasaannya. Devano dan Bastian masih terus melanjutkan percakapan mereka, membahas tentang masalah perusahaan. Sementara itu sebuah diskotik pinggiran tampak sepi dari pengunjung setelah beberapa hari yang lalu terjadi penggerebekan besar-besaran oleh aparat kepolisian. Salah satunya adalah seorang lelaki parubaya bernama Rizwan yang sudah beberapa bulan ini menjadi pelanggan tetap di diskotik itu. Sejak dirinya ditendang keluar dari perusahaan Dirgantara dan mendapat beberapa penolakan lamaran pekerjaan. Dikarenakan faktor usianya yang sudah senja membuat hidup Rizwan semakin tidak karuan. 2 bulan yang lalu sang istri menggugat cerai dirinya. Rizwan benar-benar merasa sedang berada pada titik terendah dalam hidupnya. Dan semua hal buruk yang menimpanya saat ini tak mungkin terjadi jika bukan karena ulah seseorang. Seorang laki-laki sok suci bernama Raka. Brengsek.
Rizwan membanting botol minumannya hingga pecah dan menimbulkan kegaduhan. Raka sangat kaget ketika terbangun di saat waktu sholat zuhur hampir habis. Akibat terlalu lelah, dia sampai tidur kebablasan. Sepertinya dia tidak punya banyak waktu jika harus berangkat ke masjid lebih dulu. Hingga akhirnya memutuskan salat zuhur di rumah. Baru setelah itu berangkat ke masjid untuk salat asar. Dengan langkah tergesa, Raka ke kamar mandi. Tubuhnya sempat sempoyongan akibat nyeri di kepala yang menyergap secara tiba-tiba. Raka merasa tubuhnya menggigil. Padahal saat dia meraba keningnya dengan punggung tangan, suhu tubuhnya lumayan panas. Raka berpegangan pada dinding wastafel seraya melafazkan beberapa kalimat zikir dalam hati. Setelah merasa lebih baik, Raka melanjutkan niatnya semula, mandi, wudhu dan bersiap menunaikan sholat. Baru setelah itu dia berencana menjemput Rania di kediaman mertuanya. Sementara itu Rania masuk ke kamar dengan segelas jus jeruk di tangan. Hampir 1 tahun Rania bertahan dalam kondisinya yang buta. Sudah cukup membuatnya paham kondisi ruangan dan tata letak benda-benda di dalam kamar lamanya dulu. Setelah menaruh gelas di nakas, Rania duduk di sisi ranjang tempat tidurnya. Dia tampak berpikir. Percakapan antara sang papa dengan kakak lelakinya Devano kembali terngiang di telinganya. Jadi maksud kamu, Raka sudah memalsukan laporan keuangan perusahaan? Tanya Basti pada Devano. Devano juga belum tahu, Pak. Padahal sebelumnya pekerjaan Raka itu tanpa cacat, Pak. Itu sih gampang, Pak. Devano juga nggak mau masalah ini mempengaruhi rumah tangga Rania sama Raka. Papa sih berharap ini semua cuma kesalahpahaman, Dev. Devano juga harapannya sih begitu, Pak. Tapi ini bukan pertama kalinya Dev nemuin hal janggal mengenai Raka di kantor akhir-akhir ini. Maksud kamu? Selain masalah ini, sebelumnya Dev juga sempat mergokin Raka yang diam-diam mencuri dokumen rahasia perusahaan yang semua isinya adalah dokumen perjanjian perusahaan dengan perusahaan aliansi. Papa tahu kan akibatnya kalau dokumen itu sampai disalahgunakan. Suara dering ponsel yang berbunyi membuyarkan lamunan Rania. Dari pengaturan nada dering khusus yang sudah disetting pada ponselnya, Rania bisa tahu siapa saja orang yang menelponnya. Tanpa berpikir, Rania langsung mereject panggilan itu dan melempar asal ponselnya ke tempat tidur. Karena dia tahu nada dering yang saat itu berbunyi menandakan panggilan masuk dari Raka. Pikirannya kali ini benar-benar bercabang. Percakapan Devano dan Bastian yang tanpa sengaja dia dengar itu justru semakin membuat hatinya dilanda kegelisahan. Sungguh Rania tak ingin berpikiran buruk tentang Raka dan kenapa dia justru harus mendengar semua percakapan itu. Raka sampai di kediaman Dirgantara ketika waktu maghrib hampir tiba. Kondisi tubuh yang kurang fit dan jalanan yang macet menjadi alasan keterlambatannya. Setibanya di rumah besar itu, Raka disambut oleh keberadaan Ralin yang sedang menata beberapa bunga hias di halaman depan. Assalamualaikum, Mah. Raka. Waalaikumsalam. Kenapa sore banget kesininya? Iya, Mah, tadi Raka ketiduran terus jalanan macet. Oh begitu, Rania lagi di kamar tuh. Iya, terima kasih, Mah. Raka masuk dulu. Raka hendak berjalan melewati Ralin, namun tiba-tiba sang ibu mertua menahan langkahnya. Kamu sakit, Kak? Raka menggeleng. Enggak kok, Mah. Raka baik-baik aja. Bantah Raka terpaksa berbohong. Ralin mengangguk ragu dan membiarkan Raka pergi. Langkahnya tampak tergesa meski di ruang keluarga langkah lelaki itu harus terhenti karena dilihatnya sang kakak ipar dan ayah mertuanya sedang bercakap santai. Entah mungkin efek sakit kepala Raka jadi sedikit sensitif. Raka buru-buru menggeleng. Dia tidak mau bersuuzon hingga beristighfarlah satu-satunya cara terampuh untuk mengusir semua pikiran buruk dalam kepalanya. Sesampainya di lantai 2 tanpa mengetuk pintu, Raka langsung masuk ke kamar Rania. Dilihatnya Rania sedang duduk menekuk lutut di atas tempat tidur. Sebuah senyuman terbit di wajah tampan Raka. Rania, kamu baik-baik saja kan? Saya minta maaf atas kejadian semalam. Rania hanya diam. Semalam saya ada urusan sama Mas Wisnu. Dia meminta saya untuk menemaninya mengantar barang. Karena lokasinya cukup jauh. Mas Wisnu iseng kalau jalan sendirian. Makanya saya temani, ucap Raka menjelaskan kebohongannya. Rania masih diam. Rania?
Raka meraih tangan Rania dan hendak menggenggamnya, tapi Rania langsung menepisnya. "Kamu marah?" tanya Raka kemudian. "Saya kan sudah minta maaf Rania, ayo kita bicara di rumah. Jangan seperti ini, gak enak sama mama dan papa." "Aku mau pulang, kalau kamu jujur. Kemana sebenarnya kamu semalam? Aku tahu kamu bohong kan? Kamu gak pergi sama Mas Wisnu kan?" cecar Rania. Raka kehabisan kata-kata, dia benar-benar bingung. "Jangan mentang-mentang aku buta. Terus kamu pikir aku bisa kamu bego-begoin ya kak? Semalam aku telepon Mas Wisnu dan dia bilang kalau dia lagi gak sama kamu. Jadi sebenarnya Mas Wisnu yang mana yang kamu maksud itu?" Rania masih bicara dengan suaranya yang lantang. "Kita bicarakan ini di rumah. Sekarang kita pulang. Nanti saya jelaskan semuanya di rumah. Pegang kata-kata saya. Bohong. Perlu kamu tahu ya kak, aku paling benci sama pembohong. Orang yang pernah sekali aja berbohong pasti selanjutnya akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan dia sebelumnya. Sama seperti seorang pembunuh yang akan terus membunuh demi menghilangkan bukti atas kasus pembunuhan pertamanya." Kedua bahu Raka merosot mendengar statement Rania terhadapnya. Rania menikam kalimat tepat di ulu hatinya, menimbulkan nyeri yang tidak terdefinisikan. "Kamu bicara apa Rania? Apa saya seburuk itu di mata kamu?" balas Raka dengan nada yang juga mulai meninggi. Raka tidak ingin terpancing emosi apalagi dengan keberadaan mereka di kediaman mertuanya. "Sejauh ini aku percaya kamu gak akan pernah mengecewakan aku kak. Tapi kenapa di saat aku udah percaya sama kamu, kamu justru menghancurkan kepercayaan itu?" Kali ini suara Rania terdengar pelan. "Kamu pergi kemana semalam sama siapa? Jawab kak." Karena Rania terus menangis, Raka berusaha menenangkan sang istri dengan memeluknya. Meski Rania sempat berontak. "Kenapa kamu bohongin aku kak? Kenapa?" "Saya pergi ke rumah sakit semalam," ucap Raka pada akhirnya. Raka tidak mau masalah ini semakin berlarut-larut. Meski dia sudah berjanji pada Casey untuk tidak memberitahu Rania. Rania melepas pelukan Raka dengan cepat. "Ke rumah sakit? Kamu sakit?" tanya Rania yang memang merasakan kalau suhu tubuh suaminya saat itu sangat panas. Rania meraba kening Raka, lalu merembet ke bagian pelipis dan leher. "Badan kamu panas kak?" Terdengar kekhawatiran dalam kalimatnya. "Saya nggak apa-apa kok," jawab Raka dengan senyuman. "Semalam ada seorang perempuan yang membutuhkan pertolongan. Saya bertemu dia di masjid sehabis menunaikan salat Isya. Dia terus memuntahkan darah dari mulutnya. Makanya saya membawa dia ke rumah sakit. Dokter bilang dia perlu dioperasi karena perempuan itu melarang saya untuk menghubungi keluarganya. Jadilah saya menunggu sampai operasinya selesai." "Terus kenapa juga kamu harus bohong?" balas Rania cepat. "Makanya saya minta maaf. Saya kan juga manusia, tempatnya hilap. Terus sekarang perempuan itu keadaannya udah baik kan? Tadi sewaktu di perjalanan ke sini, saya sudah menelpon pihak rumah sakit. Kata mereka, kondisi perempuan itu sudah jauh lebih baik. Tadi pagi sih saya sempat minta tolong pada Mbak Siti untuk datang ke rumah sakit dan menjaga perempuan itu. Kalau begitu sekarang kita ke rumah sakit aja. Aku mau tahu keadaannya juga. Kasihan dia dengernya." Hingga setelahnya dia pun memutuskan untuk memenuhi permintaan Rania. Semoga saja Casey bisa memaklumi. Siti pulang dari rumah sakit selepas asar. Setelah seharian tadi, dia dimintai tolong oleh Raka untuk menunggui salah satu teman Raka yang sedang sakit. Dia lebih memilih duduk di salah satu sofa ruang rawat inap sambil melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mungkin efek rasa sakit yang dideritanya, pikir Siti, sebab dulu pun dia pernah berada di posisi itu, bahkan dalam kurun waktu yang sangat lama. Sesampainya di rumah, Siti mendapati seorang tamu tengah bertandang ke kediamannya. Itu pasti tamunya Wisnu, pikir Siti. Wanita berhimar hitam itu masih berdiri di balik pintu rumahnya yang kebetulan tidak tertutup rapat. "Jadi, maksud Mas Wisnu orang yang sudah menabrak anaknya Pak Bastian itu Raka?" Jantung Siti berdegup lebih kencang. "Jadi Raka itu menikahi Rania karena dia merasa bersalah sudah membuat Rania buta?" Jantung Siti semakin berdegup kencang. "Masya Allah, Raka itu benar-benar lelaki berhati emas ya. Saya jadi gak enak loh, udah berprasangka buruk sama Raka tadi. Maaf ya Mas Wisnu."
Ya Allah, kenyataannya apalagi ini? Kenapa ini seperti dejavu? Bisik Siti membatin. Dia benar-benar tidak percaya, jadi kenyataannya sang adik yang begitu dia banggakan selama ini justru kembali melakukan kesalahan fatal yang sama seperti dulu. Bedanya jika Sulfa sudah mengenal Raka hingga gadis itu menolak pinangan Raka. Tapi Rania, apa dia tahu hal ini? Siti hanya bisa bertanya-tanya dalam hati. Malam itu Raka pergi ke rumah sakit bersama Rania demi menuntaskan rasa penasaran sang istri terhadap cerita Raka. Setelah memastikan secara langsung dan ternyata benar bahwa Raka tidak mengada-ngada soal perempuan itu, akhirnya Rania bersedia diajak pulang ke rumah mereka. Sekali lagi, Raka bersyukur ketika mereka datang menemui Casey di ruang inapnya. Casey sedang terlelap dalam tidurnya, masih dengan berbagai alat medis yang terpasang. Sesampainya di rumah, Raka langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Demamnya semakin menjadi, tubuh lelaki itu menggigil hebat. Kamu nggak salat isya dulu kak? Tanya Rania begitu selesai berganti pakaian. Dan menyadari Raka kini sedang tertidur. Kak, Raka? Rania mengguncang tubuh suaminya. Raka tetap tidak bereaksi. Buru-buru dia mengambil ponsel di nakas dan menghubungi sang mama. Rania benar-benar khawatir. Selang 2 jam kemudian, Raka sudah selesai diperiksa oleh sang dokter yang dibawa Ralin ke rumah sang anak untuk memeriksakan menantunya. Dokter itu bilang Raka cuma kelelahan. Dia demam karena amandelnya membesar, mungkin akibat pola makan sembarangan. Rania mendengarkan dengan seksama. Setelah mengantar kepergian dokter, Rania dan Ralin hendak masuk kembali ke dalam rumah. Mama menginap saja di sini, siapa tahu kamu butuh bantuan mama. Asisten rumah tanggamu kalau weekend begini libur kan? Ucap Ralin saat mereka sedang melangkah menuju kamar Rania di lantai 2. Papa sudah tahu mama mau menginap, tanya Rania yang mendadak tidak enak. Niat mau mandiri tapi ujung-ujungnya Rania tetap saja merepotkan semua orang. Mama sudah kirim pesan ke papa tadi, kamu tenang aja. Oh ya, kamu udah makan? Belum mah, tadi sih niatnya mau makan bareng Raka di rumah. Kebetulan mama bawa makanan dari rumah, kita makan sama-sama yuk. Setelah memastikan keadaan Raka di kamar, Rania makan malam bersama sang mama di meja makan. Dia tampak sangat menikmati santapannya yang lesat. Masakan Ralin memang selalu yang terbaik. Ma, iya, ada apa? Sahut Ralin. Rania meletakkan sendok dan garpu di piringnya. Dia menceritakan tentang percakapan Devano dan Bastian tadi sore pada Ralin. Ralin yang memang sudah tahu masalah itu, tak sama sekali terkejut. Papa lagi menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Kamu jangan berpikiran buruk dulu sama Raka. Mama yakin Raka itu orang baik. Tidak mungkin Raka melakukan hal buruk seperti itu. Tapi kalau dipikir ulang, dari awal semua ini tuh berkaitan, Mah. Berkaitan gimana? Aneh nggak sih Raka tiba-tiba datang melamar Rania? Padahal sebelumnya kita kenal juga enggak. Ditambah lagi dia tahu kalau Rania buta, hamil pula. Laki-laki mana sih bisa segitu baik merelakan sisa hidupnya sama cewek buta yang hamil di luar nikah. Walau dengan alasan dia cinta, tapi tetap aja semua ini gak masuk akal. Apa mungkin Raka itu emang sejak awal sudah mengincar perusahaan papa mah? Karena itu dia sengaja jadikan Rania istrinya dan mengambil hati papa sama mama demi memutuskan rencana dia. Kok kamu mikirnya sampai sejauh itu sih Rania? Selama ini kan kamu yang hidup bersama Raka. Kamu yang lebih tahu sikap dan sifat Raka. Kayak gimana? Apa mungkin semua tuduhan yang baru saja kamu kemukakan sama mama mencerminkan seorang Raka yang selama ini kamu kenal? Rania menggeleng lemah. Enggak sih mah, enggak sedikit pun. Raka terlalu baik untuk bisa melakukan tindakan kotor seperti itu. Sejujurnya Rania benci harus berprasangka buruk. Rania hanya takut, terlalu takut jika apa yang dia khawatirkan itu benar adanya. Rania tidak akan sanggup menerima kenyataan itu. Ralin tersenyum hangat. Mulai sekarang enyahkan semua pikiran buruk tentang Raka. Dia itu suami kamu dan kamu harus menghormati dia. Rania mengangguk. Wejangan Ralin membuat hatinya sedikit tenang.